Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fafuji di sini dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang logaritma ya. Kita pahami dulu konsep dasarnya. Coba lihat 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Ini berarti definisi eksponen ya. Nah, kita cari hubungan dari 10 itu hubungan dengan eksponen itu bagaimana kalau dalam bentuk akar? Berarti 10 itu akar dari 100. Ya. Nah, berarti ini hubungannya dengan akar. Nah, gimana kalau yang ditanyakannya 2 itu hubungannya apa antara 10 dan 100 itu? Belum ada yang menjelaskan tentang hubungan ini ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa 2 itu adalah 10 log 100. 10 log 100 ini, jadi logaritma ini materi baru yang dipelajari di SMA. Ya. Nah, ini yang namanya logaritma itu. Atau bisa diartikan logaritma ini inverse dari eksponen ya. Inverse itu kebalikan. Jadi logaritma itu kebalikan dari eksponen. Ya. Kita catat dulu. Logaritma adalah inverse dari eksponen. Ya, ingat ya, logaritma itu inverse dari eksponen. Nah, selanjutnya kita ambil hubungan antara eksponen dan logaritma tadi. Di sini ada 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti kalau hubungannya 2 itu 10 log 100. Jadi 10 log 100 itu sama dengan 2. Jadi logaritma itu pangkatnya ya. 2 itu kan pangkatnya dari eksponen tadi. Kita coba lihat definisi agar lebih paham. Di sini ada definisi eksponen. A pangkat B itu sama dengan C. Gitu kan eksponen itu. Nah, kalau logaritma A log C sama dengan B. Gitu ya. Kalau logaritma mah A log C sama dengan B. Ingat kembali di materi eksponen kemarin bahwa A itu merupakan basis atau bilangan pokok ya. A itu basisnya. Jadi A log C sama dengan B. C itu apa? C itu numerus ya. C itu numerusnya. Kalau di eksponen mah hasilnya. Tapi kalau di logaritma yang jadi hasil itu yang pangkatnya, yang B itu. Nah, kalau di logaritma B itu merupakan hasil logaritma. Ya. Di sini ada syarat untuk logaritma. Syaratnya itu syarat basis atau A ya. Basis itu A ya. A log C sama dengan B. Untuk A-nya itu, A-nya harus lebih besar dari 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Karena 1 mau dipangkatkan dengan berapapun kan hasilnya tetap ya. Nah, syarat numerus juga. Syarat numerus di sini ada syaratnya yaitu C harus lebih besar dari 0. Jadi ingat C-nya itu harus lebih besar dari 0. Ya. Ya. Kalau di eksponen kan C-nya itu hasil. Kita coba ke latihan maksudnya apa biar lebih jelas lagi. Ya. Saya tuliskan di atas eksponennya dan logaritmanya. Misalnya gini, contoh 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Ya, di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kalau dirubah ke logaritma jadi 2 log 8 sama dengan pangkatnya sama dengan 3. Begitu ya? Paham ya? Coba satu kali lagi nih. Misalkan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kalau dipindah ke logaritma jadi gimana? Berarti 5 log hasil. Log 25 sama dengan pangkat. Sama dengan 2. Gitu ya. Jadi perbedaannya kalau di eksponen mah hasilnya, kalau di logaritma hasil dari eksponen itu jadi numerusnya gitu ya. Misalkan nih satu lagi 2 log 16. Kita coba dibalik. 2 log 16 sama dengan, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Di sini kan 2 pangkat 4 ya yang hasilnya 16. Gitu ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti 2 log 16 sama dengan ya 4. Misalnya satu lagi nih, 2 log akar 2. Kita coba ke bentuk akar nih. Berarti 2 log akar 2 itu sama dengan setengah ya. Karena 2 pangkat setengah itu sama dengan akar 2. Gitu ya. 2 pangkat setengah itu kan akar 2 ya. Oke, selanjutnya 4 log 64. 4 log 64. Berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? Berarti 4 pangkat 3 kan? Nah, karena 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Misal 3 log 81. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Berarti 3 pangkat 4. Berarti di sini yang harus kalian pahami perpangkatannya atau eksponennya materi sebelumnya, berarti kalian harus sudah paham ya. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Logaritma yang pertama sifatnya itu A log A sama dengan 1. Ya. Betul ya, karena coba kalau dieksponenkan kan 5 pangkat 1 itu sama dengan 5 ya. Misalkan contohnya 5 log 5 sama dengan berapa? Ya 1 gitu ya. Ingat sifatnya. Terus sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Berarti 0 ya. Karena 500 log 1 itu sama dengan 0. Terus yang ketiga, A log B C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau perkalian di logaritma bisa dirubah menjadi penjumlahan. Caranya seperti apa? Misalnya gini, 2 log 32 sama dengan 32 itu kan 8 kali 4 ya. Nah, kita pecahkan nih 8 kali 4. Berarti 2 log 84. Nah, kita lihat itu ya. Nah, otomatis 2 log, karena disitunya perkalian berpindah jadi penjumlahan, berarti 2 log 8 ditambah 2 log 4 ya. 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan? 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Sama dengan 2. Berarti 3 tambah 2, 5. Gitu ya. Oke, misalkan sifat yang keempat nih, A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Berarti kalau untuk pembagian menjadi pengurangan. Misalkan soalnya seperti ini, 3 log 18 dikurangi 3 log, misalnya 3 log 2 misalnya. Misalnya 3 log 2. Kan di sini 3 log 18 berapa gitu ya. Bingung ya.
Terus 3 log 2 berapa? Kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 18? Nggak ada kan? Terus 3 log berapa yang hasilnya 2? Nah, di sini bisa dirubah menjadi pembagian. Jadi 3 log 18 dibagi 2. Gitu ya. Berarti 3 log 18 bagi 2 berapa? 9 ya. Nah, sekarang mah kan 3 log 9 bisa dicari. Karena 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Yaitu 3 pangkat 2. Berarti hasilnya 2. Ya. Paham ya? Kalau belum paham boleh dibalik-balik lagi materinya, diulang-ulangi lagi atau terus berlatih. Terus sifat yang selanjutnya, sifat kelima, A log B pangkat N bisa dirubah menjadi N kali A log B. Jadi N di pangkat itu berubah menjadi maju ke depan, jadi di depan posisinya gitu ya. Misalkan contohnya 2 log 32. 2 log 32. Nah, 32 ini kan bisa dirubah ya. 32 ini bisa dirubah menjadi 2 log 2 pangkat 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti si pangkat itu bisa dipindahkan ke depan tuh menurut aturan itu, menurut sifat itu. Berarti 5-nya pindahkan saja ke depan. Jadi 5. Nah, itu tulis lagi 2 log 2. Tadi di sifat yang pertama, kalau 2 log 2 berarti sama dengan berapa? 1 ya. Berarti tinggal kalikan saja 5 kali 1 sama dengan 5. Selanjutnya, A pangkat M log B pangkat N bisa dirubah menjadi N per M A log B. Ya. Ini bisa dirubah menjadi N per M A log B. Misalnya soalnya seperti ini. 8 log 4. Nah, 8-nya kan bisa dirubah jadi pangkat tuh. Jadi 2 pangkat 3. 4 pun bisa dirubah jadi 2 pangkat 2. Nah, karena keduanya pangkat ya. Karena keduanya pangkat, maka pangkatnya dipindahkan ke depan. Tapi ingat, yang belakang yang jadi di atas ya, yang 2-nya yang di atas. Terus 2 per 3 dikali 2 log 2. Ya. Berarti 2 per 3 kali 2 log 2 berapa? 1 ya. Berarti tinggal kalikan saja 2 per 3 kali 1. Ya 2 per 3. Bisa dipahami ya, sedikit demi sedikit mudah-mudahan paham nih sifat-sifat dasarnya. Terus yang ketujuh menyebutkan bahwa A log B sama dengan A per B log A. Jadi bisa dibulak-balik nih. Misalnya soalnya seperti gini nih. 8 log 2. Nah, misalnya 8 log 2 nih. Bisa jadi 1 per nih. Asal dirubah si A-nya jadi B, si B-nya jadi A. Jadi 1 per, kan A-nya itu 8. Nah, di sini mah berarti yang di depannya 2. Ya, jadi 2 log 8. Jadi patuker gitu ya. Patuker lokasi saja kalau mau jadi 1 per gitu ya. Nah, 2 log 8 kan bisa dicari. 2 log 8 itu 3. Berarti hasilnya ya udah 1 per 3. Sambil dipahami ya, semoga paham nih. Ini dasar-dasar logaritmanya seperti ini, sifat-sifat dasarnya. Sifat-sifat logaritmanya seperti ini. Terus sifat yang ke-8 menyebutkan A log B dikali B log C dikali C log D bisa menjadi A log D. Ya, bisa menjadi A log D. Jadi ujungnya awal dan akhirnya saja nanti hasilnya. Karena soal seperti ini soal yang berbentuk
numerasi berurut gitu ya. Jadi awal dan akhirnya saja, A sama D-nya saja nanti. Contohnya seperti ini. 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Nah, itu kan numerasi berurut ya. 2, 2, 5, 5 gitu kan. Nah, kalau numerasi berurut tinggal tulis awal dan akhirnya saja. Berarti 3 log 9. 3 log 9 berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Selesai gitu ya. Berarti hasilnya 2. Oke, satu lagi saja nih. Sifat ke-9. A pangkat A log B sama dengan B. Coba perhatikan, misalkan ada soal seperti ini. 500 pangkat 500 log misalnya log 600 ya. Nah, itu kan 500 pangkat 500 karena ada sifat A pangkat A log B, berarti hasilnya B-nya saja gitu ya. Berarti kalau ada soal seperti itu, ya udah B-nya saja hasilnya, berarti 600 ya. Jadi intinya kita hafal sifat-sifat ini, mau tidak mau sifat ini harus dipahami dan dikuasai ya. Wayahna gitu ya. Nah, ini ada soal nih, latihan 2 soal. Tentukan nilai dari nomor 1 dan nomor 2. Oke, silahkan dikerjakan. Semoga bisa dan semoga mendapat keberkahan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham, silahkan diulang lagi videonya atau mencari referensi buku lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.